Oke, baik, kita mulai saja kuliah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menggantikan kuliah yang sedianya kita lakukan setiap hari Jumat malam ya. Jadi selama bulan Ramadan ini kita akan mengalihkan perkuliahan manajemen biaya kita yang biasanya kita lakukan di setiap hari Jumat malam, kita alihkan di hari Ahad sore ya. Insya Allah nanti kalau sudah masuk di bulan Syawal, kita kembali lagi di kuliah malam kita. Oke, sebagaimana dijadwal di RPKPS, hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan beberapa konsep yang ada di dalam manajemen biaya. Materi sudah saya kirimkan di grup, monggo nanti digunakan untuk belajar. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di grup beberapa waktu yang lalu, di manajemen biaya memang ada beberapa hal teknis, mulai dari beberapa konsepsi untuk model akuntansi biaya yang ada di manajemen biaya ini, dan beberapa hal nanti terkait dengan ilustrasi. Ya. Sehingga mohon nanti bagaimana caranya untuk mengkondisikan waktu perkuliahannya sehingga ya tetap bisa memahami apa yang saya sampaikan. Materi sudah saya kirimkan, kita share screen saja untuk materi kita di beberapa konsep ini. Yang mana di sini nanti ada beberapa model ya, yang bisa kita gunakan sebagai panduan. Bisa juga sebagai pemahaman awal kita tentang bagaimana sih sebenarnya informasi yang ada di manajemen biaya. Karena ketika kita bicara terkait dengan manajemen biaya ini, mungkin ada yang berpikir terkait dengan hasil yang nanti bisa disampaikan itu seperti apa. Kalau secara bentuk nyata, seperti di laporan keuangan, seperti itu ya, contohnya ya, itu memang kita tidak bisa menemukan. Karena tujuan kita melaporkan informasi di dalam manajemen biaya antara satu pihak dengan pihak lain atau satu kondisi dengan kondisi yang lain itu tidak sama. Kalau di dalam akuntansi memang setidaknya ada hal-hal informasi teknis yang bisa kita standarisasi, terutama di akuntansi keuangan dengan standar akuntansi keuangan itu. Akuntansi biaya dengan beberapa modelnya. Nah, di akuntansi manajemen itu juga sudah mulai tidak memiliki model yang pasti. Hanya ketika nanti sedang membahas terkait dengan beberapa konsep penyampaian informasi itu baru sama. Contoh misalkan kita melaporkan informasi akuntansi biaya diferensial, yang mana kita sampaikan berdasarkan masing-masing unit pengguna biayanya. Contoh misalkan akuntansi biaya untuk informasi BOP, akuntansi biaya untuk informasi biaya tenaga kerja. Nah, itu bisa jadi ada relevansi yang agak mirip antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tetapi kalau misalkan sudah ke akuntansi manajemen, ya, berarti nanti di situ kan ada beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana data informasi tersebut digunakan. Ya, bagaimana digunakan? Karena apa? Karena memang di dalam informasi tersebut masih banyak yang bersifat kuantitatif, angka. Nah, contoh misalkan kalau kita harus menyampaikan hasil informasi akuntansi biaya berdasarkan prinsip
activity based costing misalkan begitu. Nah, berarti nanti kan yang muncul hanya aktivitas-aktivitas yang ada di dalam pembebanan biayanya. Misalkan aktivitas untuk produksi tahap awal, aktivitas untuk penyelesaian barang dalam proses, misalkan begitu. Aktivitas produk selesai, aktivitas penggudangan, ya penggudangan untuk penyaluran persediaan. Nah, hal-hal seperti itu kan parsial, diferensial. Artinya apa? Artinya memang tergantung siapa yang membutuhkan dan informasi apa yang ingin diketahui. Nah, oleh karena itu, beberapa basic metode yang nanti bisa kita pahami, insya Allah di dalam manajemen biaya itu hampir mirip dengan di akuntansi manajemen. Hampir mirip. Kalau di akuntansi biayanya, ini lebih condong untuk teknis hitung ilustrasi ininya, informasi angkanya, hampir mirip. Nah, sebagaimana kita pahami di pertemuan yang lalu, ketika kita bicara terkait klasifikasi, maka di masing-masing posisi memang menyediakan bentuk informasinya sendiri-sendiri. Tetapi kita harus memahami sebagaimana informasi yang memang dibutuhkan. Manakah saatnya kita hanya memberikan laporan dalam bentuk akuntansi biaya? Manakah dalam bentuk akuntansi manajemen? Dan manakah yang memang harus ke manajemen biaya? Nah, jadi memang beda. Kalau di akuntansi biaya itu cenderung hanya masalah yang sangat teknis. Biasanya ini adalah informasi antar accounting. Ya, satu akunting dengan akunting yang lain. Karena memang sifatnya teknis. Kalaupun itu nyampe ke manajer misalkan, maka manajer itu butuh penjelasan lebih untuk lebih memahami maksud di dalam angka-angkanya itu. Misalkan ketika memberikan informasi terkait dengan variabel cost. Nah, di situ tentunya kita harus memberikan informasi lebih yang dimaksud variabel cost itu apa dan digunakan untuk apa. Di sini kalau manajernya itu tidak memiliki basic keuangan, maka agak repot untuk memahami tanpa penjelasan lebih. Nah, kalau di akuntansi manajemen sedikit sudah agak fleksibel. Karena biasanya kalau di akuntansi manajemen itu benar-benar by request oleh pihak manajemen. Pihak manajemen misalkan ingin mengambil keputusan terkait harga jual. Nah, ini usume membuat harga jual yang baru, nah, begitu ya. Nah, di situ tentunya manajemen membutuhkan informasi terkait dengan HPP. Nah, biasanya HPP disusun dengan akuntansi biaya. Tetapi ketika nanti dilaporkan dalam bentuk akuntansi manajemen, maka HPP itu ada penjelasan. Ya. Apa maksud dari pembebanan biaya di unit produksi tersebut, kemudian apa metodologinya, kemudian informasi tersebut itu mendukung keputusan terkait dengan apa. Nah, itu ada penjelasan lebih. Nah, namun penjelasan di akuntansi manajemen juga masih terbatas karena tidak detail, sebab tidak ada plot-plot utama yang nanti dipakai untuk metodologi penjelasan yang lebih detail. Nah, jika menginginkan penjelasan yang lebih detail lagi, maka memang manajemen biaya ini loh yang harus kita gunakan. Karena di dalam manajemen biaya itu benar-benar sudah ada fungsi manage-nya terkait dengan alokasi dan penggunaan. Kalau kita berpikir alokasi, bisa saja kita berpikir terkait dengan anggaran. Oke, memang pada saat dianggarkan itu sudah selayaknya dipertimbangkan. Nanti seperti apa yang harusnya dibebankan, termasuk metode-metode yang dipakai untuk pembebanannya. Nah, kemudian output-nya itu nanti mampu menghasilkan apa, itu juga sudah direncanakan. Nah, dari hasil perencanaan tersebut, maka nanti di dalam pelaporan manajemen biaya itu lebih mudah. Karena apa? Karena pelaporannya ya tinggal mengikuti perencanaan yang sudah disampaikan. Nah, oleh karena itulah nanti kita harus paham
beberapa metode yang ada sebagai konsep dasar di dalam manajemen biaya tersebut. Nah, secara umum konsep dasar itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah framework-nya, ya, bagaimana kita memahami bahwa manajemen biaya itu adalah sebuah framework. Yang kedua terkait dengan pembebanan biayanya, ya, bisa direct tracing, bisa trade tracing, bisa allocation, ya, itu macam-macam. Nanti tinggal pilihan situasi yang ada di dalam organisasi yang membutuhkan informasi tersebut lebih dominan mengarah ke metode apa. Sehingga metode-metode ini adalah opsi, ya. Jadi tidak kok kemudian dipakai semua, enggak. Ya, itu hanya opsi. Nah, kemudian ketika membahas terkait jenis perusahaannya. Karena antara perusahaan manufaktur yang berbasis produk, barang, ya, dan perusahaan jasa yang berbasis ya servis, ya, layanan, itu beda karakteristiknya. Nah, sehingga nanti kita harus sadar karakteristik masing-masing seperti apa, sehingga informasi yang disajikan itu lebih mengarah kemana. Dan yang keempat, konsep dasarnya adalah beberapa eksternal finansial statement. Jadi apa yang bisa kita keluarkan, kita laporkan keluar ke eksternal. Ya, karena kita tahu bahwa di akuntansi biaya, akuntansi manajemen itu dominan untuk internal user. Nah, apakah memang orang luar itu nggak boleh tahu sama sekali? Ya, nggak juga sih, ya boleh sih. Cuman orang luar itu siapa dan apa saja yang boleh diketahui terkait dengan biaya, ya. Dan yang terakhir adalah cost management system-nya. Nanti sistem manajemen biaya yang mana sih sebenarnya yang paling tepat untuk kita lakukan, ya. Sehingga kembali lagi pemahaman kita sebelum kita mengarah ke beberapa konsep itu harus sadar bahwa masing-masing itu baru bisa dipakai sesuai dengan lingkungan organisasi yang ada di tempat kita. Jangan sampai memakai sesuatu yang memang tidak support, percuma, ya. Atau memaksakan suatu metode hanya untuk keren-kerenan, gitu. Memaksakan suatu metode hanya ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa memberi informasi seperti itu, ya tidak. Ya, karena memang informasi di dalam manajemen biaya sekali lagi hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Cuman itu aja. Yang lain enggak. Jadi tidak ada rutinitas seperti yang ada di akuntansi keuangan. Nah, sekarang framework-nya seperti apa? Framework-nya adalah proses. Ya. Framework-nya adalah sebuah proses. Sebuah proses itu pasti dimulai dari inputan, kemudian diakhiri dengan outputan. Nah, kalau memang kita masih mau berlanjut di belakang output ada outcome. Ya. Cuman outcome itu sudah berupa hasil, tidak lagi tersentuh oleh informasi manajemen biaya. Karena apa? Karena dia sudah menjadi orientasi sesuai dengan visi dan misi. Sedangkan di dalam manajemen biaya itu hanya berorientasi pada proses. Ya, proses tidak hanya pada proses itu sendiri, tapi dimulai dari input sampai menghasilkan output. Nah, inputnya apa? Ya, inputnya adalah sebuah kejadian, economic event, kejadian ekonomi. Nah, beberapa jenis kejadian ekonomi itu nanti menjadi sebuah event, ya, untuk memberikan informasi baru terkait dengan proses. Contoh yang baru-baru aja terjadi tanggal 1 April kemarin, tengah malam, yaitu kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax. Nah, sekarang ada nggak relevansi di dalam perusahaan kita itu terkait dengan kenaikan Pertamax? Oh, nggak ada, Pak. Semuanya pakai Pertalite sama solar biasa. Oke, kalau nggak ada, berarti hanya dampak saja nanti yang mengena ke kita. Nah, itu adalah sebuah economic event. Nah, sekarang dampaknya apa? Apakah nanti bahan baku itu ada koreksi harga? Nah, kalau bahan baku ada koreksi harga, berarti di situ economic event-nya menyentuh pada formulasi baru pada proses di usaha kita. Nah, oleh karena itu nanti harus ada informasi tambahan
terkait dengan relevansi manajemen biaya yang harus kita sampaikan ini dengan economic event yang terjadi. Ya, misalkan ada perubahan di bahan baku, maka kita akan memformulasi ulang kebutuhan bahan baku kita. Karena apa? Karena kita sudah kadung memerlukan sebuah anggaran pengadaan bahan baku dengan harga yang lama sebelum ada kenaikan bahan bakar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika di dalam prosesnya, di mana di dalam proses itu kita harus bisa memberikan informasi dengan beberapa cara. Pertama, memang collecting data. Ya, data-datanya kita kumpulin semua lah. Dari economic event itu nanti kita menghasilkan data berupa apa. Kemudian kita classifying berdasarkan jenis-jenis datanya, berdasarkan masing-masing kebutuhannya. Ya. Atau kita pisah-pisah dengan klasifikasi seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Nah, baru kemudian dari data-data yang ada itu kita buat summarizing. Ya, kita resume. Kita buat penjelasan secara naratif. Nah, apa maksud dari masing-masing data tersebut? Nah, kemudian dari masing-masing maksud itu kita analisis. Nah, analisis tentunya nanti ada metode ya. Nah, di sini nanti metode yang harus kita pahami. Nah, hasil analisis itulah nanti dipakai untuk melakukan proses pengendalian, managing. Nah, kita harus ngapain kalau begitu? Nah, sehingga masing-masing informasi yang ada di dalam proses itu kita buat sebuah report. Kalau reportnya itu report yang sifatnya umum, general, ya nggak perlu diberi special report, general report aja, yang umum-umum aja. Nah, apa informasinya? Kemudian financial statement-nya kita pakai untuk dukungan. Budgetnya kita pakai untuk dukungan. Dan kalau perlu, kita buat performance report. Ya, laporan kinerja. Kinerja dimaksud kinerja keuangan kita. Misalkan pakai analisis rasio-rasio yang ada di data financial statement. Nah, masukin di situ. Nah, informasi yang sudah keluar dalam output tersebut, kita berikan kepada user, penggunanya. Tergantung yang minta tadi siapa, yang mau ngambil keputusan siapa. Nah, itulah user. Sehingga user itu kita tidak bisa pastikan selalu A, selalu B, selalu C. Enggak, ya enggak bisa. Ya, tergantung siapa yang memang akan ngambil keputusan di situasi seperti tadi. Nah, karena apa? Karena yang balik lagi, itu nanti akan digunakan untuk membijaki economic event-nya tadi. Supaya apa? Ya, supaya kita tetap bisa survive. Kalau kita tidak pikirkan hanya berjalan begitu saja, nggak mungkin itu bisa survive. Pasti nanti akan berdampak. Nah, sehingga setiap event yang terjadi segera kita buat mitigasinya. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalaupun itu nanti berdampak, dampak itu tidak terlalu mengena ke usaha kita selanjutnya. Nah, oleh karena itulah ketika kita bicara user tadi dalam sebuah sistem informasi akuntansi yang kita buat, nah ini seperti yang saya katakan tadi, memang ada yang dari sisi internal user, dari sisi eksternal user. Nah, kalau eksternal user itu lebih banyak memang bersumber dari akuntansi keuangan, sedangkan yang di manajemen biaya tadi lebih dominan untuk internal user. Kalaupun ada external user itu nggak banyak ya, karena biasanya external usernya itu orang-orang yang memang punya keterlibatan dalam pengelolaan, contohnya sebagai pembina, misalkan begitu. Nah, baru nanti memang perlu. Tapi kalau hanya pihak-pihak yang mensupport operasional saja, ya, external user tidak membutuhkan itu. Karena internal user lah yang dominan untuk apa? Untuk pengendalian operasional dan memahami terkait dengan bagaimana pengelolaan dari biayanya. Nah, ini dalam sebuah sistem framework. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa proses penggunaan datanya seperti tadi, lantas bagaimana kelas segmennya? Nah, pembebanan biayanya. Apakah direct? Direct itu berarti langsung ya. Jadi kita bebankan langsung kepada yang membutuhkan biaya tersebut. Atau driver.
Driver itu artinya siapa yang nanti menjadi penyebab atau apa yang paling dominan menyebabkan terjadinya biaya. Nah, itu driver tracing. Atau yang ketiga location. Location tadi ya sederhana seperti konvensional itu. Ya, yang penting nanti dikasih biaya lah. Masing-masing operasionalnya. Misalkan operasional produksi di dalam biaya BOP misalkan. Atau yang di luar produksi misalkan biaya pemasaran, biaya administrasi. Nah, itu alokasi. Diberikan alokasi aja. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Ya karena memang kita harus memastikan dalam satu periode, ya, dalam satu periode laporan, ya, itu nanti benar-benar terkendali, mulai dari pembebanan awal dalam bentuk biaya dan pelaporannya dalam bentuk beban. Nah, memang beda, Pak. Iya. Harusnya mulai ketika belajar akuntansi manajemen, kalian sudah harus bisa membedakan antara cost and expense. Harusnya, cuman kalau lupa ya kita bahas lagi aja. Apa itu cost? Biaya. Biaya itu merupakan suatu alokasi, ya. Suatu alokasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, ya, yang diharapkan nanti bisa bermanfaat. Nah, namanya juga alokasi, berarti dia hanya ini semacam ya bisa disebut anggaran bisa atau perencanaan. Ya. Misal gini, ada biaya yang biasanya dipakai untuk membayar utilitas, listrik, telepon, misalkan begitu ya. Maka kita merencanakan di awal periode, awal bulan misalkan ya, ada biaya untuk listrik telepon itu sekitar 10 juta, misalkan begitu. Maka di awal periode kita mengakui ada sebuah biaya listrik dan telepon. Kapan itu dipakai? Ya katakanlah tanggal 10 dibayar. Nah, ketika listrik dan telepon tadi sudah dibayar, berarti kan listrik dan telepon tadi sudah digunakan. Ya kan? Sudah digunakan. Nah, ketika apa yang kita rencanakan dalam pembebanan biaya tadi sudah digunakan, maka nanti dia akan berubah menjadi expense. Karena expense adalah biaya yang manfaatnya telah dipakai. Nah, kalau telah dipakai berarti berubah menjadi expense. Jadi kalian harus bisa memahami sampai di sini. Sebelum digunakan, maka dia nanti masih bisa diakui sebagai biaya. Tetapi ketika biaya itu sudah benar-benar keluar, maka dia berubah menjadi expense. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai konsep dasar utama di sini ya. Nah, sedangkan yang lain mungkin ada loss, ya loss itu kerugian ya. Kerugian berarti tidak ada keuntungan ya, tidak menghasilkan keuntungan. Aset ya, aset itu nanti ketika biaya yang belum habis masa manfaatnya, ya, contohnya di aset tetap, jangan begitu yang paling utama. Ketika kita mengakui ada kendaraan dalam masa penggunaan, artinya harga perolehan dikurangi dengan depresiasi, maka dia adalah biaya yang belum habis masa manfaatnya. Sedangkan nanti ketika biaya itu sudah habis masa manfaatnya, berarti depresiasinya sudah senilai dengan harga perolehan. Kalau tidak ada nilai residu ya, dan nilai sisa. Nah, artinya apa? Dia sudah habis umur ekonomisnya, misalkan begitu. Nah, selama belum habis, maka bisa katakan masih diakui sebagai biaya. Ya, makanya di situ ada yang namanya biaya depresiasi. Karena biaya depresiasi itulah nanti yang kemudian ketika dia sudah terdepresiasi di akhir tahun, misalkan dia berubah menjadi beban depresiasi. Nah, artinya apa? Artinya memang aset itu tadi sudah berkurang umur ekonomisnya, masa manfaatnya. Nah, sehingga tinggal nilai sisa yang masih bisa diakui sebagai biaya. Yang lain juga ada yang istilahnya adalah opportunity cost, ya, atau keuntungan yang hilang atau dikorbankan dalam memilih satu alternatif. Ya, dia masih dianggap sebagai biaya. Ya.
masih bisa diakui sebagai biaya, tetapi disebut sebagai biaya kesempatan ya, opportunity cost. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita mengalokasikan sebuah biaya kegiatan dalam rangka untuk memperoleh tambahan customer, maka kita sering kali itu namanya sebagai biaya marketing cost ya, atau biaya iklan ya. Seringkali kita anggap seperti itu. Nah, iklan itu tujuannya apa? Tujuannya kan untuk memperkenalkan produk yang kita miliki itu kepada customer, sehingga customer menggunakan produk kita. Artinya apa? Ya lebih baik kita kehilangan biaya sebesar itu supaya customer itu bisa supaya customer itu bisa memahami kita. Oke ya. Sekali lagi saya ingatkan hati-hati ketika masuk ke Zoom karena default-nya Zoom itu terbuka speakernya. Ketika speaker terbuka, semua yang ada di belakang bisa didengar oleh teman sekelas. Ya. Oke ya. Jadi ini yang harus kita pahami sebagai konsep dasarnya. Nah, sehingga nanti expand and loss itu nanti akan selalu terjadi apabila memang biaya itu sudah digunakan, sehingga menghasilkan istilah yang disebut expired cost. Ya. Expired cost itu artinya cost itu sudah dipakai, sehingga menjadi biaya. Ya, menjadi sebuah biaya yang kemudian nanti akan dilaporkan di dalam income statement. Nah, untuk cost segment berikutnya itu ketika kita berbicara terkait dengan objek, ya, objek dan aktivitasnya. Ya. Nah, di dalam objek dan aktivitas itu nanti kita harus bisa membedakan siapa yang menjadi cost objek, siapa yang menjadi aktivitasnya. Mbak Nadia, mungkin Mbak Nadia bisa meng-unmute speakernya Mbak Nadia. Mbak Nadia didengar semua oleh satu kelas. Mbak Nadia bisa di-unmute speakernya Mbak Nadia daripada suaranya kedengaran satu kelas. Oke, semoga sudah di-unmute oleh Mbak Nadia speakernya ya, daripada pembicaraannya kedengaran semua. Oke, kita pahami lagi terkait cost objek ya. Siapa sih yang menjadi cost objek dalam sebuah pembebanan biaya? Ya. Nah, yang menjadi objek dari sebuah pembebanan biaya itu antara lain beberapa aspek. Contohnya ini ya, produknya, pelanggannya. Mungkin saya harus matikan dulu ya. Ini Mbak Nadia, kasihan nanti kalau pembicaraan rahasia kedengaran. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf, hati-hati kalau membuka Zoom ya. Karena Zoom itu auto default-nya open speaker. Jadi kalian nanti daripada ngomongnya kedengaran satu kelas, tolong langsung di-unmute. Ya. Hal yang seperti tak sampaikan ke Mbak Nadia tadi, sebenarnya yang saya khawatirkan dari awal. Pertama, ya daripada omongannya di sekitarnya kedengaran. Ya. Yang kedua gini, ketika dipanggil kemudian tidak merespon, itu ya hal yang paling saya khawatirkan. Karena membuka link
hanya sekedar untuk hadir. Jadi benar-benar bukan untuk mencoba kuliah gitu ya. Jadi yang penting dibuka aja linknya, udah masuk gitu ya. Kemudian dianggap sudah ikut kuliah. Nah ini loh yang kemarin saya WA-kan di grup itu bahwa ya kuliah dalam bentuk apapun itu sama, ya. Sama-sama kita membayar untuk mencari ilmu, pemahaman. Jangan sampai apa yang kita bayarkan itu sia-sia karena kita nggak tahu apa-apa. Sama aja kuliah sama nggak kuliah, gitu. Hanya sekedar titip absen. Nah, apalagi kalau di Zoom benar-benar nanti mengganggu teman yang lain. Jadi untuk koreksi kita bersama supaya nanti tidak sampai ada yang terganggu ya, karena ada yang memang benar-benar belajar, ya ada yang memang cuma iseng aja lah daripada enggak gitu. Ya, ya janganlah ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kos objek ya. Sekali lagi, apa itu kos objek? Kos objek adalah suatu posisi ya, atau suatu tempat atau suatu kondisi yang kita gunakan untuk menetapkan biaya atau mengukur jumlah biayanya. Kalau kita bicara kos objek adalah produk, misalkan kita lihat satu produk itu per unit biayanya berapa. Nah, berarti disitulah nanti kos objeknya. Ya. Pelanggan juga begitu. Ya. Tadi saya katakan kita ada opportunity cost untuk iklan, katakanlah begitu. Berarti itu cost objeknya siapa? Pelanggan, seperti itu. Departemen adalah bagian-bagian yang di dalam unit produksi kita yang mengerjakan masing-masing barang. Nah, sehingga nanti kalau cost objeknya adalah departemen, maka satu departemen dan departemen yang lain nanti dilihat bagaimana penggunaan biayanya, sehingga nanti kita bebankan di masing-masing departemen. Beda lagi dengan aktivitas. Jadi dalam satu unit produksi, ya satu proses produksi itu dipecah dalam bentuk berapa aktivitas. Nah, nanti biaya dibebankan di masing-masing aktivitasnya itu. Mulai dari aktivitas pembelian persediaan, aktivitas jasa angkut dari gudang ke pabrik, misalkan. Di pabrik nanti ada aktivitas apa, misalkan proses produksinya, kemudian pada saat prosesnya, pada saat menjadi barang jadi, nah misal begitu. Nah itu adalah aktivitas. Nah sehingga di sini nanti ketika kita bicara aktivitas itu biasanya masuk ke unit paling dasar, unit paling bawah. Oleh karena itulah maka kalau kita sudah masuk ke dalam aktivitas itu biasanya sudah benar-benar detail. Namun sekali lagi cost assignment apapun yang kita lakukan harus melihat kondisi yang ada di organisasi kita. Budaya organisasinya kayak apa, ya. Kemudian nanti kebiasaan yang sebelumnya seperti apa. Bisa jadi nanti kalau kita terlalu detail masuk, misalkan sampai ke dalam aktivitas, dan ternyata unit produksi kita itu belum siap kalau dimasuki dalam setiap aktivitasnya, maka yang terjadi adalah jadi ini ya ribet malahan ya, kacau. Informasinya malah nggak nyambung, ya karena terlalu detail yang memang tidak perlu. Nah oleh karena itu kita harus lihat cost assignment yang cocok itu yang seperti apa. Nah, secara umum nanti kita harus melihatnya seperti apa. Ya, ini secara umum itu yang paling utama harus kita lihat adalah objek biayanya, cost objek. Kita mau ngapain sih memberikan cost assignment? Oh, misalkan kita mau mengevaluasi kinerja dari penggunaan biaya. Kalau hanya mengevaluasi kinerja, maka kita lihat seberapa panjang proses produksi yang kita lakukan. Kalau tidak terlalu panjang, ya sudah langsung aja kepada cost objek. Nah, objek biayanya langsung aja. Ya, karena apa? Hubungannya dengan trace atau pelacakannya, traceability, ya, keterlacakan. Jadi ketika nanti kita akan membebankan, itu kan harus menelusuri prosesnya seperti apa. Sama seperti gini loh. Kalau misalkan kalian itu mau membayar apa ya, misalkan ya
membayar jasa potong rambut, katakanlah begitu. Tentunya kita akan melihat motong rambut di sana itu prosesnya kayak apa. Oh, ini prosesnya itu diginiin sampai dipijeti, sampai dikeramasi, sampai macam-macam bisa. Detail. Kemudian kok biayanya mahal? Ya pantas. Karena kita bisa melacak proses dalam potong rambut itu seperti apa. Itu butuh waktu berapa lama. Dilakukan berapa orang. Kemudian kalau biayanya mahal ya wajar. Atau biayanya murah. Kenapa? Ya hanya dipotong. No, nggak diapa-apain misalnya. Nah, berarti itu kita melacak proses. Nah, sehingga biaya potong rambut itu kita katakan layak atau tidak. Itu yang paling sederhana. Gitu ya. Nah, kalau di dalam sebuah proses produksi, ya kita lihat prosesnya itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika kita membebankan, lebih akurat membebankannya ke masing-masing apa, ke departemen kah, atau akumulatif kah, atau alokasi saja kah. Nah, karena ujung-ujungnya nanti kita harus bisa memberikan informasi atas pembebanan tersebut, sehingga harus kembali melacak. Akurasi dari pembebanan biayanya tergantung dari seberapa detail kita mampu melacak pembebanan biaya tersebut. Kalau nanti terlalu detail kita nggak bisa ngelacak ya sama aja bohong, ya kan, malah merepotkan. Nah, oleh karena itulah maka traceability itu benar-benar harus kita pahami. Traceability biasanya memang terjadi manakala kita mau membuat informasi pelaporannya. Nah, informasi tersebut tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan kausalitas atau sebab akibat. Kausalitas yang mana? Seperti tadi, kalau misalkan kita membebankan itu pada sebuah aktivitas dibanding kita membebankan dengan departemen. Nah, itu lebih mudah mana? Nah, membebankan itu adalah sebuah proses penyebab. Penyebab adanya biaya, yaitu karena adanya pembebanan. Nah, kemudian dengan pembebanan itu, kita akan menghasilkan informasi apa? Penggunaan. Nah, bagaimana biaya-biaya itu digunakan? Semakin detail, misalkan, maka kalau laporannya itu nggak akurat, maka banyak informasi yang hilang. Tetapi kalau hanya akumulatif per departemen, maka laporan itu ya cukup terakumulasi di departemen itu aja. Nggak perlu terlaporkan secara detail ke manajemen biayanya. Nah, sehingga nanti manajemen biayanya mengidentifikasi di departemen A, departemen B, departemen C, begitu aja. Trace-nya seperti itu. Nah, sehingga lebih mudah mana? Nah, kalau lebih mudah seperti itu, ya nanti kita gunakan yang seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka yang menjadi dasar pembebanan pas assign itu nanti juga akan berimbas kepada metode tracing-nya. Ya. Ini termasuk bagian kausalitas sebab akibat tadi. Kita membebankan dengan cara apa, maka kita trace-nya dengan cara seperti apa. Kalau kita membebankan langsung ke objek, seperti tadi departemen, ya mungkin mudah, kita pakai direct tracing aja. Baik itu direct cost maupun yang indirect cost. Ya. Biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Ya kenapa? Karena ada satu departemen yang bertanggung jawab atas penggunaan biaya itu. Jadi terserah nanti kamu makainya seperti apa, kamu ada punya perencanaan sendiri. Ya saya tahunya nanti kamu membuat laporan ke saya bahwa di departemen kamu itu bagaimana pemakaiannya. Nah, trace-nya gampang kalau seperti itu kan. Karena kita sudah mempunyai pihak yang berpikir sendiri untuk penggunaan biayanya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang metode yang namanya driver tracing. Nah, sekali lagi, ini sudah semakin lebih akurat apabila organisasi itu siap untuk dibebani dengan cara seperti itu. Ya. Karena driver tracing itu nanti membutuhkan driver atau pemicu terjadinya biaya. Ya, atau faktor-faktor penyebab ya, atau yang menggunakan biaya tersebut. Misalkan kita harus memecah dulu nih, yang nanti menggunakan biaya itu bagian apa? Oh ini bagian pemasaran, ada bagian penggudangan, bagian transport, bagian permesinan, ya, kemudian bagian distribusi. Nah, seperti itu. Jadi driver tracing-nya itu berdasarkan masing-masing bagian.
Lebih detail lagi, cloud driver tracing-nya itu berdasarkan ini objek biaya di dalam satu rangkaian proses. Nah, tapi ya itu memang sangat detail lagi ya. Dan kalau untuk usaha-usaha kecil kayaknya tidak akurat. Ya. Itu hanya bisa akurat kalau usaha besar yang proses operasional penggunaan biayanya sudah dibuat dengan detail. Kalau memang proses pengalokasiannya aja tidak detail ya susah kita mau membebankan sampai sejauh itu. Nah, jadi yang paling akurat itu driver tracing tadi. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah allocation di dalam cost segment. Allocation itu yang paling paling konvensional. Allocation is the segment of indirect cost to cost object. Jadi kita anggap itu indirect cost, jadi biaya tidak langsung. Ya, contohnya gini, biaya tidak langsung itu ketika kita membebankan biaya itu langsung kepada objek biayanya. Misalkan dipakai untuk bayar listrik, ya ada biaya listrik dipakai langsung bayar listrik, selesai. Kita bayar pakai m-banking, itu check tracing. Tapi kalau indirect tracing itu biasanya ada pihak lain yang menghandle penggunaan biaya itu. Makanya di dalam indirect cost itu cannot be assigned directly, jadi tidak dapat dibebankan secara langsung. Tidak usah dipakai untuk bayar. Misalkan gini, biaya gaji. Kan ada bagian gaji nih yang atur terkait dengan gaji masing-masing pegawai, ya kan? Nah sehingga bagian gaji itu ngitung, oh umur pegawai itu berapa, keluarganya punya siapa saja, tunjangan dia apa aja, terus status dia itu di sini sebagai pegawai apa. Nah, dia harus ngitung itu dulu. Sehingga muncullah nilai gaji yang akan diterima di 1 bulan. Dan masing-masing dihitung, kemudian informasi gaji itu dilaporkan. Nah, kemudian setelah dilaporkan, maka dari bagian pembebanan biayanya dialokasikan biaya gaji itu ke bagian gaji. Ya kan? Dialokasikan ke bagian gaji. Baru bagian gaji nanti membayar ke masing-masing pegawai. Nah, itu yang kita sebut indirect. Ya, karena tidak langsung mengarah ke pegawai. Beda dengan upah. Kalau upah paling cuma minta berapa jam dia bekerja dan per jamnya berapa untuk dia. Langsung aja dibayar. Selesai. Dia bisa allocation langsung ya. Tapi kalau allocation langsung itu disebut direct cost tadi ya. Kalau allocation yang ada di sini adalah indirect cost. Oleh karena itu indirect cost ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh anggaran. Karena apa yang nanti akan dibayarkan itu harus direncanakan dulu, harus diusulkan dulu, baru nanti diberikan informasi nilai biayanya nanti keluar. Nah, oleh karena itulah maka dalam beberapa metode cost segment tadi kita bisa pahami bahwa ada 3 metode. Ada direct tracing, ada driver tracing, dan ada allocation. Kalau direct tracing itu biasanya langsung fisik ya. Jadi berdasarkan hasil observasinya itu kita bisa mengetahui berapa kebutuhannya dan langsung dibayar. Kalau driver tracing itu berdasarkan dari siapa pihak yang menjadi penyebab munculnya biaya. Jadi pembebanan biayanya itu dari relationship-nya. Sedangkan kalau allocation itu relationship-nya berdasarkan asumsi. Ya. Dianggarkan sekian, direncanakan ada ini, direncanakan dilakukan dengan cara seperti itu, datanya seperti ini. Jadi ada pihak ketiga yang nanti akan mengurus itu. Sehingga alokasinya dilakukan untuk pihak ketiga. Dan masing-masing nanti akan menjadi sebuah cost objek. Ya. Baik itu pakai direct, driver, ataupun allocation. Ujung-ujungnya mengarah kepada cost objek. Nah, itu metodenya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan karakteristik perusahaan. Karena perusahaan itu kalau orientasinya kepada produk,
ya, produk barang maksudnya ya, manufaktur, itu akan menghasilkan tangible produk, ya, produk yang jelas, nyata, berwujud. Sedangkan kalau service itu kan nggak jelas, wujudnya hanya layanan, jasa. Maka keduanya itu nanti memiliki karakteristik yang tidak sama. Contoh di jasa, ya wujud pelayanannya tangible, tidak bisa melihat, mendengar, merasakan sebelumnya. Jadi sebelum membeli itu nggak tahu, gitu ya, seperti apa. Taunya cuma informasi-informasi aja, tapi belum bisa merasakan. Baru ketika beli bisa merasakan. Tapi kalau fisik kan enggak ya. Kalau fisik itu kita mau beli mobil, ya. Sebelum beli aja kita ngerti itu mobilnya seperti apa. Kita ada test drive, merasakan ya, enak enggak. Nah, beda. Kemudian untuk perusahaan jasa itu yang karakter kedua adalah perishability, tidak tahan lama. Karena dia tidak bisa disimpan. Ya hanya sekali aja dinikmati. Saat beli itu aja. Ya. Kalaupun nanti bisa bertahan lama, itu hanya dampaknya saja. Dampak dari pembelian layanan itu. Tapi kalau layanannya sebenarnya ya hanya sekali itu tahu. Kemudian untuk jasa itu harus ada kontak langsung karena ya namanya juga jasa ya. Berarti memang kita harus dilayani secara langsung. Sehingga kalau tidak bisa terjadi kontak langsung, maka tidak bisa terjadi transaksi di service cost. Dan tidak ada standarisasi di dalam jasa itu. Sama-sama melayani, tetapi kalau beda tempat, itu standarnya beda. Ya, kita makan misalkan di satu rumah makan misalnya. Ya bagaimana rumah makan satu melayani pelanggan, rumah makan yang lain melayani pelanggan. Nah, itu beda. Walaupun mungkin yang dijual sama-sama ya makanan. Nah, karena memang heterogen, ya tidak ada standarisasi. Sehingga bisa jadi dengan harga yang sama, kita memperoleh pelayanan yang berbeda. Nah, seperti itu. Makanya keputusan tergantung ke kita sebagai customer. Itu kalau kita sebagai customer ya. Kalau kita sebagai pihak manajernya ya kita harus sadar diri bahwa ya harusnya kita seperti apa kalau kita mau survive. Nah, sedangkan kalau produk lain ya. Produk itu sebenarnya saat ini sudah memiliki 3 generasi. 3 generasi yang memang saat ini digunakan semua, sedang berjalan semua. Yang pertama kita sebut dengan nama tradisional produk. Tradisional produk. Sehingga pembebanan biayanya ya tradisional produk cost. Ya tradisional. Artinya ya hanya berorientasi pada produksi saja. Itu masuk kategori tradisional. Walaupun nanti di bagian produksi itu sudah menggunakan metode-metode kontemporer. Ya. Wah ini loh Pak, di dalam pembebanan biaya di bagian produksi saya itu sudah menggunakan metode activity based costing system misalnya. Wah itu kontemporer Pak. Tetap aja dia disebut tradisional product cost. Karena apa? Karena untuk menyebut product costing itu tergantung dari seberapa banyak elemen-elemen yang menjadi orientasi biayanya. Semakin kompleks, maka dia semakin kontemporer. Tapi semakin sedikit, maka dia dianggap semakin tradisional. Tidak peduli dia pakai metode apa. Ya. Sehingga penyebutan tradisional, operasional, value chain itu tergantung dari seberapa kompleks. Nah, kalau memang orientasinya hanya produksi saja, ya, maka dia nanti masuk kategori tradisional product cost. Nah, informasi yang muncul di situ hanya external financial reporting. Jadi, ya bagian produksi membuat laporan terkait dengan kebutuhan biayanya dipakai untuk dasar pembebanan biayanya di satu periode. Itu aja. Nah, sedikit agak kompleks itu mengarah ke operasional product cost. Ya. Operasional product cost artinya kita sudah melihat tidak sekedar produksi, tapi sudah ke divisi marketing sampai dengan pelayanan terhadap pelanggan customer service. Nah, di sini nanti berarti di dalam proses informasi manajemennya
itu tidak lagi hanya bicara hal-hal yang rutin, yaitu produksi saja, tetapi juga harus mengembangkan kepada hal-hal yang sifatnya pihak eksternal, marketing, misalnya, mencari customer. Itu kita kan sudah keluar, tidak hanya berkutat secara operasional rutin di internal perusahaan saja. Customer service, jika misalkan nanti ada marketing yang mampu menghasilkan customer, dan customer itu butuh kita layani, baik hanya sebagai informasi maupun pengaduan ataupun mungkin garansi. Nah, itu kan tidak bisa berjalan begitu saja. Itu harus dibuat sebuah manajemen strategi. Karena nanti harus mampu menghasilkan strategi desain decision. Ya. Strategi untuk customer service seperti apa supaya tidak ditinggal customer. Strategi marketing kayak apa supaya bisa bersaing. Nah, atau mungkin nanti ke produksinya juga akan berimbas. Supaya apa? Low cost. Ya, bisa mengurangi biaya. Nah, ini dalam bentuk operating. Jika meningkat lagi, semakin kontemporer, maka alokasi cost-nya itu sudah masuk ke value chain atau rantai nilai. Rantai nilai itu sudah benar-benar memperhatikan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, maka sebuah unit usaha yang mempengaruhi, yang sudah menghubungkan dengan sebab akibat, itu biasanya menyadari bahwa setiap barang yang dia buat itu ada umur keekonomisan dalam disukai atau dibutuhkan oleh customer. Umur keekonomisan itu artinya adalah waktu di mana customer masih minat pada produk kita yang saat ini kita hasilkan. Misalkan handphone, ya, handphone. Ya dulu handphone itu ya cukuplah, hanya bisa dipakai untuk telepon sama SMS. Ya bentuknya pun juga kecil, gitu ya. Karena tidak butuh fitur yang macam-macam waktu itu. Karena keperluannya kan supaya bisa telepon sambil kemana-mana. Karena pembandingnya adalah telepon kabel yang hanya bisa di meja, sehingga kalau ada orang mau telepon kita harus nungguin gitu di dekat meja situ, nggak bisa disambi kemana-mana gitu. Atau kalau kita sedang pergi ya nggak bisa ditelepon, ya karena nggak dekat dengan teleponnya. Nah karena pembandingnya seperti itu, maka peningkatannya adalah telepon yang bisa dipakai kemana-mana. Sehingga pada saat itu ya katakanlah era tahun ya 98, 97 gitu ya. Nah, itu sudah hebat ketika sudah punya handphone yang bisa untuk telepon sama SMS. Nah, seperti itu. Waktu itu. Nah, kemudian kan ada titik jenuhnya. Ketika apa? Ketika orang itu tidak hanya butuh telepon sama SMS, tetapi butuh media sosial. Maka berkembanglah menjadi smartphone. Dan smartphone pun itu nanti berkembang lagi dengan teknologi. Nah, artinya apa? Suatu ketika produk itu ada titik jenuhnya. Yang kita sebut dengan nama peak time atau peak level. Nah, pada saat di titik jenuh itu, kalau kita sebagai produsen nggak mampu untuk memberikan inovasi, maka daur hidup produknya semakin turun. Karena orang tidak lagi membutuhkan itu. Apalagi kalau pesaing sudah mampu membuat yang lebih seperti yang diekspektasikan. Orang akan pindah untuk membeli di merek yang lain. Nah, demikian juga nanti di merek itu, ketika dia itu di titik jenuhnya itu tidak ada perkembangan, maka dia akan turun lagi penjualannya. Ya, bahkan sudah tidak ada yang mau beli. Nah, supaya itu tidak terjadi gimana? Maka 3 konsep yang ada di operating product cost juga cukup. Harus ada satu bagian lagi yang menangani terkait dengan development. Maka ada research and development, R&D. Bagaimana kita mampu mengupgrade, mengupdate semua produk yang kita miliki supaya ketika berada di titik jenuh itu kemudian tidak turun ya penjualannya, minimal stabil.
terus dalam waktu yang lama. Ya, kemudian nanti dalam waktu yang lama stabil itu pun pasti akan turun. Ya, karena nggak ada stabilitas dalam jangka panjang. Nah, sehingga kita harus naikkan lagi pada saat dia sebelum turun itu, atau turun dikit lah nggak apa-apa, kemudian naik. Nah, seperti ini. Nah, itu butuh pihak R&D yang nanti bisa menginovasi terus. Produk apa ke depan yang diminati, produk apa yang diminati. Nah, pada saat di situ, maka strategic profitability analysis itu perlu. Bagaimana kita menganalisis keuntungan kita dalam situasi yang strategis. Atau kita menerapkan konsep produk SME. Ya, kita campur aja produknya. Kita nggak hanya jual HP nih, tapi juga jual juga spare part, misalkan begitu. Jual juga layanan selulernya. Nah, itu nanti akan berimbas kepada keputusan terkait dengan harga, pricing decision. Ya, siapa yang bisa memberikan fitur yang akurat, fitur yang up to date, kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Nah, sehingga semakin panjanglah proses produksi yang harus dilakukan. Artinya apa? Artinya harus berpikir secara kontemporer. Maka di situ muncullah value chain. Artinya apa? Diikat dalam sebuah rantai. Rantai itu artinya nanti terus menarik, ya, karena fungsi rantai ya. Dia akan menarik beban yang ada di jaringan rantai tersebut supaya terus berputar, ya, tidak pernah lepas, gitu ya. Nah, di sini maksudnya value chain itu. Nah, kondisi seperti inilah yang memang harus kita sadari bahwa akan ada situasi yang mana di dalam organisasi kita itu pasti akan menerapkan salah satu dari produk costing. Ya, sehingga tergantung kemampuan kita. Kalau kita mampunya masih aja di tradisional, ya sudah. Nggak usahlah bermimpi untuk pindah ke tempat yang memang lebih tinggi. Karena kemampuan kita masih rendah. Sehingga sebenarnya penghasilan yang kita miliki itu tergantung di level cara berpikir kita. Kalau memang level cara berpikir kita masih standar-standar aja, ya sudahlah. Kita syukuri aja penghasilan yang kita nikmati dalam situasi yang standar. Karena orang-orang yang penghasilannya tinggi itu pasti sudah bisa meningkatkan cara berpikirnya tidak hanya dalam situasi standar. Dia selalu belajar, dan belajar. Serius untuk memahami setiap apa yang ingin dia belajar. Dan dari situ nanti dia bisa mengembangkan apa yang dia terima. Tidak saklek apa yang diberikan gitu aja. Ya. Sehingga dari situlah maka akan terjadi update pemahaman, update pengetahuan. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam product and service, ya tadi ya kembali ke product and service ya. Kemudian pembebanannya nanti akan dilakukan di dua bagian. Ya. Yang pertama adalah production cost dan yang kedua non-production cost. Production cost artinya ya hanya berhubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses produksinya aja. Bahan baku, tenaga kerja, overhead. Sedangkan non-production itu digunakan untuk pendukung, yaitu penjualan dan administrasi. Nah, disinilah nanti kita akan memecah. Kalau kalian melihat ini dan kemudian ingat di akuntansi biaya, ya memang akuntansi biaya sudah mengarah ke seperti itu. Ya, karena memang dia sudah berada di jalur tengah, yaitu melihat situasinya itu di operating product cost. Ya, tidak sekedar di traditional cost. Oke. Nah, oleh karena itu di dalam production cost itu meliputi apa aja? Ya, pengertian-pengertiannya insya Allah tidak perlu kita bahas sejauh ya. Karena ini di akuntansi biaya, akuntansi manajemen sudah beberapa kali dibahas. Ada direct material, ada direct labor, ada overhead. Ya, termasuk di akuntansi biaya sudah pernah belajar metode-metode untuk melaporkan masing-masing production cost. Nah, nanti kita juga masih butuh itu lagi. Makanya di klasifikasi kemarin saya sampaikan bahwa di dalam manajemen biaya itu nanti metode-metode yang dipakai ya ada di akuntansi biaya itu. Nah, nih ya.
Dengan yang non-production cost, ya samalah. Kita juga sudah pahami itu. Ya, yang penting kita ingat kembali bahwa nanti pengelompokannya ada di situ ya. Nah, oleh karena itulah nanti biaya di dalam manajemen biaya ini kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah prime cost, yang kedua conversion cost. Ya. Prime cost itu apa? Prime cost itu utama. Jadi memang biaya yang memang harus kita alokasikan supaya produk itu bisa terbentuk. Maka di situ nanti butuh direct material cost dan direct labor cost. Biaya untuk bahan baku langsung dan biaya untuk tenaga kerja langsung karena dia berhubungan langsung dengan proses. Sedangkan di conversion cost itu nanti lebih dominan ke biaya variabel dan di dalamnya juga ada indirect cost. Ya, walaupun di dalamnya juga ada direct cost. Labor cost itu masih bisa masuk di conversion cost. Tetapi kalau overhead cost itu mayoritas variabel dan indirect dia harus ada di conversion cost. Ya. Conversion cost itu beda dengan prime. Kalau prime itu memang utama harus ada. Kalau conversion itu nanti bisa dibebankan secara tidak langsung. Nah, ini yang harus kita sadari keberadaannya. Oke, kemudian untuk yang keempat terkait dengan apa sih laporan yang bisa keluar. Ini hanya ilustrasi laporan, bukan ilustrasi perhitungan. Itu ilustrasi ketika nanti menghitung HPP. Nah, ilustrasi ini adalah ilustrasi HPP standar. Karena nanti antara perusahaan jasa dan perusahaan produksi itu beda cara perhitungan HPP-nya. Ya. Kita coba lihat dari apa yang kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya tadi. Contoh kalau kita bicara tentang direct material. Ya, ada permulaan dari proses, ada purchase, terus bahan baku yang tersedia, terus bahan persediaan akhir, dan seterusnya ya. Direct labor, overhead, total, kemudian dihitung pengurangannya. Nah, sehingga cost of good manufacture atau harga pokok produksinya adalah sebesar itu. Nah, itu standar aja ya. Standar dari perhitungan HPP. Nah, standar ini artinya kalau kita tidak membedakan antara usaha jasa dan usaha produksi, ya itu nanti akan sulit untuk dilacak sebenarnya jenis usahanya itu apa. Ya. Apalagi kalau misalkan ada yang kosong. Kalau di usaha jasa kan tidak ada inventory, tidak ada persediaan. Sehingga mungkin kita tetap masukkan beginning inventory tapi nilainya 0. Hanya kita ngambil polanya saja. Nah, oleh karena itulah maka akan lebih baik kalau kita arahkan sekalian. Kalau manufacturing, ya kita pula dengan model manufacturing seperti ini. Kalau service ya kita model service seperti ini. Ya. Sehingga nanti jelas ada definisi yang membedakan antara mana jenis yang manufacturing, mana yang jenis jasa. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini hanya contoh ketika nanti kita membuat pelaporan yang nanti bisa dibaca oleh pihak luar. Sebenarnya pola ini hampir mirip dengan polanya laba rugi ya. Karena orientasinya adalah income. Ya. Contohnya ini ada income before tax, ya, laba sebelum pajak. Nah, itu juga di manufacturing juga begitu. Cuman cara untuk penentuannya beda. Nah, rata-rata nanti penentuan baik di manufacturing maupun di service itu tetap melihat kondisi penghitungan HPP yang ada di awal ini. Karena HPP itu menghitung pokoknya, sedangkan kalau yang ada di sini sudah dalam bentuk financial statement dalam sales dan penggunaan biayanya. Kalau di dalam penggunaan biaya pokoknya di manufacturing disebut dengan nama cost of goods sold, ya. Kalau di dalam perusahaan jasa namanya cost of service sold, ya.
harga pokok produksi dan harga pokok jasa. Nah, oke, nanti cuma di situ aja pembedanya. Nah, yang terakhir terkait dengan manajemen sistemnya, kalau gitu seperti apa untuk pelaporan biaya? Saya kalau puasa gini, ya apalagi sore ya, selalu cek jam ya, khawatirnya karena kita semua kan berpuasa. Ya kalau saya mungkin saya tidak perlu menyiapkan apa-apa, ada yang nyiapin. Tapi kalau yang bagi mbak-mbak yang memang biasa menyiapkan ya bagaimanalah kuliah, tetap kuliah, tapi ada space waktu juga untuk menyiapkan buka puasanya. Oke, baik, kita percepat aja supaya segera selesai. Ada dua jenis di dalam sistem manajemen biaya itu ya, untuk cost management. Yang pertama namanya adalah functional base, ya. Yang kedua adalah activity base. Ya. Kalau functional base itu nanti orientasinya adalah untuk pembebanannya. Ya. Makanya kita sebut dengan nama functional base cost system. Jadi pembebanannya itu diarahkan kepada fungsi. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengalokasikan biaya, itu kita cek dulu fungsi biaya itu apa. Ya, fungsinya adalah untuk membayar aktivitas produksi. Oke, aktivitas produksinya itu nanti apa? Perlu kita alokasikan satu persatu atau cukup secara akumulatif. Nah, seperti itu. Maka tergantung dari sistemnya tadi masih tradisional atau sudah kontemporer. Nah, itu pengalokasiannya. Kemudian kendalinya yang kedua di dalam fungsional itu. Sehingga nanti namanya adalah functional base operation control. Nah, kendali itu arahnya ke tadi, tracer, ke keterlacakannya. Membebankan tadi di dalam functional base cost-nya, dilacak dengan functional base control-nya. Sehingga jangan sampai kita membebankan sesuatu itu tanpa diimbangi dengan bagaimana penilaian kinerjanya. Karena dengan adanya kontrol itulah nanti kita bisa mengevaluasi bahwa apakah pembebanan itu akurat atau tidak. Karena hal yang paling mudah untuk kita pakai bermain di dalam laba rugi itu ya bagaimana kita mengendalikan biaya. Semakin kita mampu mengendalikan biaya, maka kita bisa bermain di harga jual tanpa mengorbankan keuntungan. Nah, inilah tujuannya. Makanya kenapa kok biaya yang diubek-ubek ya, karena disitulah yang paling banyak membutuhkan strategi. Nah, maka beberapa metode-metode ini harapannya kan nanti dicoba untuk diaplikasikan yang sesuai dengan kondisi budaya kerjanya, sehingga menjadi bagian dari strategi. Strategi untuk kontrol, strategi untuk bebanan, itu nanti bisa terjadi dengan functional base. Atau seperti yang tadi di awal saya katakan, kalau memang usaha kita itu sudah mampu memberikan informasi yang detail, maka nanti kita bisa mengarah pada activity based cost. Pembebanan berdasarkan aktivitas. Nah, aktivitasnya itu ada dua, yaitu aktivitas dalam pembebanan biayanya, yang disebut dengan activity based cost, atau ABC, dan aktivitas dalam pengendaliannya, dalam manajemennya, pengelolaannya, yang disebut activity based management. Nah, keduanya beda. Nah, tapi bisa berjalan bersama-sama karena sama-sama menggunakan dasar activity. Kalau di dalam functional base tadi, kita bisa melihat dalam dua sisi. Yang pertama adalah cost view-nya, yang kedua adalah operational efficiency view. Nah, PC juga sama. Nanti kita juga pakai dua sisi, cost view dan operational efficiency view. Namun yang menjadi cost view dan operational efficiency view beda. Nah, di dalam functional base, cost view-nya itu hanya bisa dilihat ya berdasarkan hubungan antara proses produksi dan cara site-nya dengan cara pembebanan. Proses produksinya seperti apa?
Oh, banyak orang yang menangani. Orang-orang itu dihitungnya gimana? Oh, upah. Karena memang dibutuhkan banyak orang untuk mengerjakan teknis. Upah. Upah kalau begitu kita lakukan aja direct labor. Nah, kita bebankan sebagai sebuah biaya tenaga kerja langsung. Oke. Kemudian di situ pakai mesin. Iya, mesinnya gimana orang hitungnya? Ya karena shift-shiftan, mesin itu kerja 24 jam loh. Oh, gitu. Berarti bisa nggak biaya mesin itu dihitung per jam? Oh, bisa. Bahan bakar mesin per jam berapa, terus kebutuhan yang lain untuk mendukung mesin itu tetap berjalan per jam berapa. Nah, maka bisa mesin hours, jam mesin. Bahan bakunya juga begitu. Bisa langsung dihitung per jam penggunaan operasionalnya. Nah, oleh karena itulah maka kita bisa lebih dominan menggunakan functional base. Karena apa? Karena kita bisa membebankannya berdasarkan fungsi dari masing-masing unit. Ya, kita melihatnya seperti itu, view-nya. Nah, efisiensinya bagaimana? Ya, kontrol, tergantung dengan kontrol. Misalkan, hold manager of each function. Jadi, menaruh manajer itu di bagian masing-masing. Katakanlah bagian material, kita kasih manajer sendiri. Di bagian tenaga kerja, kita kasih manajer sendiri. Bagian permesinan, kita kasih manajer sendiri. Sehingga masing-masing ada yang bertanggung jawab terkait dengan operasionalnya. Ya, hold manager of each function. Ya. Terus kemudian responsible for controlling cost to drive operating efficiency. Sehingga masing-masing itu nanti bisa mengendalikan supaya dia itu efisien. Itu gimana caranya? Karena yang berkutat tiap hari di dalam prosesnya kan mereka. Nah, karena itulah maka kalau kita bicara fungsional, efisiensi nanti kita lakukan dengan cara parsial, dipecah dengan diberi penanggung jawab masing-masing, dan pembebanannya dilakukan secara langsung. Nah, sekarang bagaimana dengan efisi? Ya. Cost view yang digunakan itu harus pakai driver. Jadi tidak bisa langsung. Karena biasanya yang pakai efisi itu kompleksitas dari prosesnya itu semakin luas, semakin panjang. Karena kompleksitasnya itu sangat luas, maka harus ada analysis tertentu dalam penggunaan biayanya. Sehingga nggak bisa lagi hanya dikomandani oleh satu manajer di masing-masing fungsi. Nah, oleh karena itulah maka fungsional kita ubah. Kita lihat dalam masing-masing proses itu apa yang menjadi pemicu terjadinya biaya. Maka aktivitinya harus kita analyze. Ya. Oh, aktivitas permesinan yang menjadi drivernya apa? Oh, jam kerja mesin misalnya. Oke, jamnya kenapa? Ini jamnya itu antara siang dan malam beda. Kalau jam siang itu operasionalnya lebih tinggi daripada malam. Nah, ya kan begitu. Sehingga nanti itu adalah ada analisisnya. Sehingga kalau jam malamnya itu agak rendah kapasitas produksinya, berarti gimana? Ya nanti ada pembebanan yang dikurangi. Nah, sehingga performanya nanti bisa dianalisis terus, dievaluasi terus. Tracing-nya itu juga bisa intensif. Kenapa? Karena orientasinya itu sudah bisa ditentukan di masing-masing. Itu cost view. Operasional efisiensinya bagaimana? Ya tidak lagi dilakukan oleh masing-masing, tapi fokus on managing activity. Ya, jadi fokusnya itu adalah aktivitas untuk managingnya. Jadi yang dilihat bukan siapa orangnya, tetapi bagaimana caranya. Sehingga di masing-masing bagian tadi ada mekanisme yang sudah baku untuk proses pengendalian. Yang disebut dengan nama operational efficiency. Ada SOP yang diterapkan di masing-masing bagian itu. Ya, SOP untuk menghidupkan mesin itu gimana? SOP untuk mematikan mesin itu bagaimana? SOP untuk mengambil barang dari gudang bagaimana? SOP untuk prepare produksinya gimana? SOP ketika barang sudah jadi gimana? Nah, itu ada standar operasionalnya masing-masing. Nah, itu yang dipakai untuk managing activities. Baik, karena itulah maka nanti penilaian kinerjanya lebih
Mudah karena apa? Ada standarisasi, tinggal dicek penyimpangannya. Semakin kecil penyimpangannya, berarti performanya semakin bagus. Dan sebalik. Nah, sehingga dari situlah nanti kita bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, sehingga endingnya nanti kita bisa memastikan bahwa functional based management model, ya, resource-nya, efisiensinya, itu nanti harus dilihat berdasarkan function. Yang mana tetap harus dicek kinerjanya, ya, performanya, dan keberhasilan dalam menghasilkan produk. Nah, sedangkan di dalam cost management system, ya, orientasinya itu adalah activities. Ya. Jadi beda ya. Yang di function base itu function, kalau yang di activity base ya activities. Nah, di mana activities itu nanti dinilai dari sumber daya yang dipakai dan driver yang digunakan. Sehingga nanti kita harus bisa menentukan driver analisisnya itu bagaimana. Ya. Nah, kemudian driver analisisnya itu nanti dipakai untuk melihat apa saja aktivitasnya. Sehingga nanti bisa dinilai seberapa baguskah performanya. Nah, sehingga orientasinya sama, yaitu product and customer. Sehingga di sini ada cakupan yang lebih luas. Karena kalau functional based itu lebih dominan mengarah ke produk, sedangkan kalau yang di activity based itu product and customer. Sehingga kalau kita simpulkan, comparison-nya antara functional based dan activity based adalah seperti ini. Ya, jadi ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Nah, misalkan kalau di functional base itu hanya di unit level saja drivernya. Jadi ya hanya di bagian masing-masing unit tadi. Sedangkan kalau activity base, karena activity itu tidak hanya ada di unit level, ada juga di non-unit level, maka di activity base lebih luas, ada non-unit level driver. Functional base, pembebanannya lebih mengarah ke alokasi saja. Sedangkan kalau activity base harus dicek dulu, harus di-tracing dulu, activity-nya apa, baru ada pembebanan. Kemudian proses yang ada di functional base itu tetap, gitu ya. Jadi ya gitu-gitu aja. Ya tidak ada perubahan karena sudah diatur secara rigid. Sedangkan di activity base itu bisa berkembang. Kalau suatu ketika misalkan butuh pengembangan suatu proses, itu bisa dilakukan di activity base. Hanya nanti menambah aktivitas baru, begitu aja. Ya. Functional base itu lebih fokus untuk mengendalikan biaya. Jadi yang dihitung adalah jumlah biayanya. Ya. Sedangkan di activity, yang dihitung bukan jumlah biaya, tapi aktivitasnya. Karena aktivitas sebagai driver. Kalau aktivitasnya nanti bisa diatur, maka bebanannya bisa dikendalikan. Kemudian fungsional base, informasi aktivitasnya itu lebih ini ya, mengakumulatif, ya, sparse. Sparse itu dalam satuan jumlah tertentu begitu. Sedangkan kalau activity base itu lebih detail, lebih mengarah ke masing-masing detail aktivitas. Fungsional base, ya performanya itu ya dilihat per bagian, ya individual. Misalkan bagian produksi, ya hanya bagian produksi toh. Karena melihatnya ya dari fungsi. Dia berfungsi apa enggak, cuma begitu aja untuk melihat performance. Sedangkan kalau activity ya nggak bisa, harus sistemik. Jadi satu aktivitas itu bermasalah, yang disalahkan bukan hanya di bagian aktivitas itu, tapi sistemnya nanti akan berhenti, stuck gitu ya. Karena dia sudah bekerja berdasarkan proses yang saling berkaitan. Sehingga performanya dilihat tim, bukan dilihat per individu. Yang terakhir, pengukurannya apa? Pengukuran di fungsional ya financial measure, ya. Jadi ya ukuran keuangan aja. Efisien atau enggak. Biasanya bandingan efisiensinya ya hanya dibandingkan antara yang direncanakan dengan yang terrealisasi begitu ya. Sedangkan yang untuk activity base ya
dua-duanya, ya financial and non-financial measure. Ya. Kalau financial measure jelas tadi ya, misalkan pembandingan efisiensi efektivitas, pembandingan kinerja dengan rasio. Kalau yang non-finansial apa contoh? Ya aktivitas-aktivitas lain yang nanti bisa menambah nilai. Contoh misalkan ini ketika seorang tenaga kerja itu mau untuk mengembangkan dirinya lewat pelatihan-pelatihan. Nah seperti itu. Kalau di financial measure nggak ada itu ya, fungsional ya, pokoknya fungsional loh ya, pokoknya pelatihan pora terserah lah. Seperti kamu bisa kerja. Nah, jadi baik dia itu sudah berlatih berulang kali, mampu memiliki skill yang tinggi, maka gajinya ya misalkan ya tetap dibayar berdasarkan usia kerja. Misal, sak pinter-pintere, lek kuwi kesek lagi mlebu gajimu ya gaji pokok tok, misalkan begitu. Tetapi nanti ya mbok masih sak mendo-mendone misalkan ya, kalau dia itu sudah orang lama di sini, ya gajinya harus macam-macam itu tunjangannya. Itu fungsional. Kalau activity enggak, dia bisa ngapain gitu ya. Semakin dia banyak bisa ngapa-ngapain ya, pendapatannya semakin besar. Karena apa? Ukurannya tidak hanya finansial, tetapi non finansial juga. Nah, secara metode seperti itu ya, yang bisa kita bahas sebagai konsep dasar untuk informasi manajemen biaya. Kita belum bicara terkait dengan angka ya, belum dulu lah. Kita bicara dulu terkait dengan model-modelnya dulu, bahwa nanti manajemen biaya itu akan memberikan informasi-informasi terkait dengan hal seperti itu. Oke, mungkin begitu aja dulu untuk pembahasan kita pada sore hari ini ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensinya. Insya Allah absensi nanti bisa dipakai sampai pukul 5. Pukul 5, pukul setengah 6. Sorry ya, ini sudah pukul 5. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, insya Allah kita minggu depan kita ketemu lagi di hari Ahad. Ya, syukur kalau bisa lebih awal ya, jadi pada asar di setengah 4 ya, supaya nanti kita bisa mengakhirinya agak awal juga. Oke, terima kasih untuk hadirnya. Semoga bermanfaat. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, ya monggo di WA-kan saja di grup. Insya Allah nanti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.